Halo Taurus, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Taurus. Merinding saat kamu mendengar kabar mengejutkan ini. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi, pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada The Hangman, ada Knight of Swords, ada Five of Cups. Di sini ada Six of Pentacles, dan di sini juga ada Two of Swords. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada The Hangman. Saya merasakan di sini keadaan akan berbalik ya. Ada perubahan nantinya. Itu yang saya rasakan. Artinya kesedihan, kekecewaan ini tidak akan selamanya. Ada ya yang saat ini sedang menghadapi situasi atau kondisi yang sedang tidak baik-baik aja. Tentang kekecewaan, keterpurukan, hal yang kamu dengar nyakitin perasaan kamu, ada yang mungkin terungkap, ada kebohongan yang terbongkar, ada sesuatu hal yang membuat kamu menangis atau gak bisa lagi nahan air mata. Ada kesedihan lah artinya di sini. Tapi saya merasakan keadaan akan berbalik ya. Artinya kesedihan itu tidak akan selamanya kamu rasakan. Keterpurukan itu tidak akan selamanya. Akan ada sesuatu hal yang bisa saja ini juga tidak hanya kabar yang tidak baik ya, tapi juga ada kabar baiknya. Ada sesuatu hal yang bahkan di sini membuat kamu merasa, oh ternyata ini alasan kenapa Tuhan memberikan ujian, cobaan terhadap kamu. Karena ternyata akan ada perubahan besar yang terjadi. Jadi tidak akan selamanya kamu berada dalam situasi atau kondisi yang menyedihkan, tetapi akan ada perubahan ya. Kayaknya perubahan yang kamu alami ini nanti akan bikin semua orang membicarakan kamu ya. Karena banyak orang yang gak nyangka, banyak orang yang tidak menduga. Jangankan orang lain, bahkan kamu sendiri juga gak nyangka akan ada perubahan besar dalam kehidupan kamu. Ini juga tentang jalan takdir ya. Ini juga tentang keberuntungan. Ini juga tentang prasangka baik kamu terhadap apa yang kamu lewati dulunya. Yang pada akhirnya Tuhan benar-benar memberikan kamu yang terbaik. Ini bisa tentang hadirnya seseorang yang akan mampu menaikkan derajat kehidupan kamu. Ada seseorang yang memilih kamu untuk menjadi pendampingnya.
Artinya sesuatu hal yang bikin banyak orang membicarakan kamu. Artinya banyak orang yang iri ya. Banyak orang yang kok bisa? Kok bisa seseorang yang seperti kamu bisa mendapatkan jodoh atau pasangan yang luar biasa, yang mungkin semua orang inginkan. Tapi itu hal mustahil, keajaiban itu bisa datang sama siapa aja, tidak terkecuali datang ke dalam kehidupan kamu. Jadi akan ada perubahan besar yang terjadi nantinya yang bikin kayak semua orang itu membicarakan kamu. Artinya itu adalah sesuatu hal yang memang sesuatu hal yang memang ditakdirkan menjadi milik kamu. Oke? Sesuatu hal yang memang untuk kamu. Jadi ada sesuatu hal yang akan benar-benar mampu untuk menghapus kesedihan kamu, menghapus air mata kamu, karena akan ada kebahagiaan, akan ada senyuman nantinya. Di sini ada Knight of Swords. Saya merasakan ini tentang kamu sudah berani untuk melakukan perlawanan ya. Ada sebagian kamu yang memang dalam situasi yang dulunya direndahkan, diremehkan, tidak dihargai. Ada ya sebagian kamu dulunya. Ya mungkin karena ada sesuatu hal yang terjadi yang menimpa kehidupan kamu yang membuat orang memandang kamu rendah, tidak dihargai, tidak didengar, diremehkan, yang bukan siapa-siapa. Orang menganggap kamu bukan siapa-siapa. Banyak orang yang mungkin stigma negatif terhadap kamu, membicarakan kamu yang mungkin yang tidak ya. Tapi di sini pada akhirnya kamu mampu untuk membungkam mulut-mulut orang yang pernah ngata-ngatain kamu dengan pembuktian, dengan yang kamu miliki saat ini, dengan perubahan yang ada dalam kehidupan kamu ini. Oke, dengan begitu, dengan sendirinya orang-orang yang dulunya meremehkan kamu, mereka akan kaget pasti ya, terkejut karena nggak nyangka kamu yang dia anggap bukan siapa-siapa ternyata saat ini menjadi seseorang yang luar biasa. Itu bisa saja terjadi. Karena roda kehidupan itu akan terus berputar ya. Ada the hangman, artinya di sini akan berbalik, keadaan itu akan berbalik nantinya. Oke. Di sini ada Five of Cups dan saya melihat kamu sudah mulai berani ya. Kamu sudah mulai berani untuk melangkah, memulai. Kamu nggak mau dalam situasi yang terus-terusan tertekan. Oke. Kamu sudah lebih percaya diri dan lebih jujur terhadap diri kamu sendiri. Tentang apa yang ingin kamu dapatkan, tentang apa yang ingin kamu wujudkan, yang pada akhirnya itu akan membuahkan hasil. Apa yang kamu mulai, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perjuangkan, itu akan kamu dapatkan di sini. Ada yang mungkin sudah benar-benar kehilangan ya, pernah terpisah, pernah bercerai. Tapi pada akhirnya di sini kamu kembali mendapatkan kebahagiaan. Oke, ada sesuatu hal yang membuat kamu kembali punya hidup yang baru, gairah yang baru, warna yang baru dalam hidup, yang membuat kamu punya tujuan lagi. Ya, mungkin selama ini kamu kehilangan arah karena ada hal yang terjadi, hal yang menimpa kamu. Tapi di sini kamu kembali menemukan tujuan kamu. Kamu kembali menemukan jati diri kamu. Karena kamu nggak mau terus-terusan berada dalam keterpurukan. Ada Six of Pentacles. Ini juga tentang kehadiran seseorang ya. Ini juga menegaskan kartu yang ini tentang kehadiran seseorang di sini. Ini bisa tentang seseorang dari masa lalu atau mungkin seseorang yang baru kamu kenal tapi chemistry-nya begitu kuat. Ada di sini. Seseorang yang akan memberikan kamu ketenangan, kenyamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Jadi untuk kamu yang sampai saat ini masih dalam penantian, saya merasakan ya sebentar lagi akan ada sesuatu hal yang baru untuk kamu. Sesuatu hal yang yang kamu nggak nyangka, atau bahkan seseorang ini melebihi dari ekspektasi kamu ya. Tentunya ini adalah yang terbaik dalam kehidupan kamu, karena kamu sudah lebih selektif aja dalam memilih. Kamu nggak mau asal-asalan ya.
Karena sudah cukup lama kamu dalam kesendirian, itu yang saya rasakan. Sudah cukup lama kamu dalam kesendirian, sudah cukup lama kamu menutup diri karena sesuatu hal yang pernah terjadi. Tapi ya pada akhirnya ada sesosok yang mampu kembali membuat kamu yakin dan percaya bahwa ini adalah yang terbaik, atau di sini memang ada pembuktian tentang ketulusan dan niat baiknya. Oke, itu yang saya rasakan di sini. Tentang seseorang yang hadir dalam kehidupan kamu, jadi siap-siap ya untuk kembali tersenyum, untuk kembali bisa bahagia, karena akan banyak hal-hal positif, hal-hal baik yang akan dia berikan untuk kamu di sini. Oke. Di sini ada Two of Swords. Ini juga tentang pilihan ya. Memang saya merasakan untuk sebagian kamu akan dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit nantinya. Ini bisa tentang ada beberapa orang yang mendekat, atau mungkin ada beberapa kesempatan atau peluang yang akan kamu dapatkan yang bikin kamu nantinya bingung ya. Bingung harus milih yang mana karena mungkin terlihat sama baiknya. Tapi pada akhirnya kamu akan mampu untuk memilih sesuatu hal yang terbaik dan memang kamu butuhkan. Ini bisa tentang dalam pasangan. Saya merasakan kamu sudah tidak melihat sesuatu itu hanya dari sisi luarnya saja ya. Tapi kamu juga sudah melihat semua itu dari keseluruhannya. Oke, dari sudut pandang yang berbeda, tidak lagi berpikir tentang masa lalu saja, tetapi untuk saat ini dan untuk masa depan. Oke, artinya di sini kamu sudah lebih selektif, kamu sudah lebih berhati-hati ya, karena kamu nggak mau salah lagi, kamu nggak mau lagi dalam keterpurukan. Dan mungkin dalam karir, dalam usaha, kamu sudah lebih memilih yang lebih punya masa depan, yang lebih bisa menjamin masa depan kamu. Artinya kamu sudah lebih dewasa, karena kamu tidak mau lagi memilih kayak terlalu mengikuti hawa nafsu atau keinginan sesaat atau ambisi, atau melihat sesuatu itu hanya dari sisi luarnya saja. Tidak lagi. Kamu sudah lebih pakai hati dan lebih menyatukan antara hati dan pikiran atau logika ya. Tetap realistis dalam hal apapun, dalam memilih atau dalam memutuskan. Oke, kita lanjut. Di sini ada Kasa, ada Imrama. Di sini ada Don't Dim to Fit In, ada Trust Your Path, dan di sini juga ada Share Your Voice. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini bersiap ya untuk sesuatu hal yang baru, bersiap untuk sesuatu hal yang luar biasa, kehidupan yang kayak perubahan yang benar-benar nyata nantinya. Oke, jadi bersiap untuk lebih bahagia, bersiap untuk sesuatu hal yang baru. Karena ini juga adalah perjalanan yang tidak mudah ya. Jadi untuk kedepannya kamu akan lebih bisa menghargai, lebih bisa menjaga apa yang kamu miliki. Oke, apa yang kamu capai. Karena kamu sudah lebih berproses. Dan ini juga perjalanan yang tidak mudah ya. Banyak jatuh bangunnya, ada gagalnya, ada terpuruknya. Tapi pada akhirnya kamu punya keberanian, punya tekad untuk kembali melangkah dan memulai sesuatu hal yang baru. Dan ternyata di saat kamu berani, bisa saja hal yang luar biasa itu kamu benar-benar dapatkan. Oke? Jadi jangan berhenti hanya karena ada kegagalan. Jangan pernah berhenti hanya karena ada perpisahan atau perceraian atau kehilangan, atau ada yang ninggalin kamu. Jangan pernah berhenti melangkah, karena bisa saja itu adalah cara Tuhan untuk bisa membuat kamu lebih bisa menemukan sesuatu hal yang lebih baik lagi.
Yakin semua ada sebab akibatnya ya, semua ada prosesnya dan semua ada alasannya kenapa semua menimpa kehidupan kamu. Jadi di sini saya juga melihat akan ada sesuatu hal yang benar-benar akan mampu menghapus kesedihan kamu ya, menghapus air mata kamu, membuat kamu kembali punya tujuan, membuat kamu kembali punya gairah yang baru. Oke, dan saya melihat di sini udah tidak ada alasan lagi untuk kamu terpuruk, udah nggak ada alasan lagi untuk kamu menangisi tentang apa yang udah terjadi, tentang apa yang udah nyakitin kamu. Ya udah, yang udah berlalu ya udah tinggalkan, lupakan. Karena kamu berhak untuk sesuatu hal yang lebih baik ya, berhak untuk sesuatu hal yang bikin kamu bahagia lagi, tersenyum lagi, tertawa lagi. Jadi saat ini kamu sudah lebih bisa menjadi diri kamu sendiri. Oke, kamu sudah lebih jujur juga, kamu sudah lebih tahu arah langkah kamu mau kemana. Oke, kamu sudah tidak mau lagi ya diawali dengan sebuah kebohongan, ya kamu udah apa adanya. Oke, kamu sudah to the point terhadap sesuatu hal. Kamu sudah lebih berani kayak melakukan sebuah perlawanan lah ya terhadap sesuatu hal yang kamu anggap tidak baik. Sudah berani untuk melakukan sebuah penolakan, berani untuk mengatakan tidak jika kamu anggap ini adalah sesuatu hal yang tidak baik untuk kamu. Kamu nggak mau lagi ya, mungkin dulunya pernah ya, sebagian kamu yang mungkin terlalu memahami, terlalu mengerti, sampai-sampai kamu lupa kalau kamu juga punya perasaan untuk bisa dijaga dan dimengerti. Jadi kamu berhak ya untuk melakukan penolakan, berhak untuk mengatakan tidak jika itu kamu anggap tidak baik. Jangan terlalu memikirkan perasaan orang lain karena kamu juga punya perasaan yang harus kamu pikirkan. Bukan berarti egois ya, tetapi itu lebih kepada untuk melindungi diri kamu. Oke, melindungi diri kamu dari hal-hal yang tidak ingin itu terjadi. Karena kamu nggak mau balik ke masa lalu. Saat ini kamu sudah lebih mencintai diri kamu sendiri. Fokus terhadap kebahagiaan diri kamu sendiri. Di saat kamu sudah lebih mencintai diri kamu sendiri, di saat kamu sudah menghargai diri kamu sendiri, barulah kamu mendapatkan seseorang yang benar-benar akan menghargai kamu dan memprioritaskan kamu. Jadi penting untuk kamu saat ini fokus kepada diri kamu, cintai diri kamu, barulah kamu bisa mendapatkan seseorang yang benar-benar mencintai kamu. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau apapun ya yang saat ini sedang menimpa kehidupan kamu. Apapun yang saat ini sedang kamu jalani, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap melangkah, untuk tetap jadi diri sendiri, dan yakin semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.